Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kita akan membahas mengenai penjilitan dan perawatan bahan pustaka. Nah, setelah melalui beberapa penjelasan terkait preservasi konservasi, kita sudah mengajak ke kegiatan penjilitan dan perawatan bahan pustaka. Bahwa kita tahu setiap pustakawan itu harus mencegah terjadinya kerusakan bahan pustaka ya. Nah, kerusakan itu dapat dicegah jika kita mengetahui faktor-faktor yang terjadi, faktor-faktor kerusakan yang terjadi dan penyebabnya. Nah, faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka ini bermacam-macam ya, bisa oleh manusia ataupun hewan ataupun yang lainnya. Bahkan penggunaan sistem pengumpan, peracun buku ataupun penuangan larutan racun ke dalam lubang ya, misal rayap ataupun yang lainnya gitu ya. Ini tentu akan menjadi salah satu solusi. Nah, cara untuk dapat mencegah solusi untuk mencegah kerusakan bahan pustaka. Dan hal yang paling baik adalah menyediakan ruangan khusus untuk perbaikan bahan pustaka dengan petugasnya atau konservator ya sekaligus ya, sehingga kalau diperlukan perbaikan bahan pustaka ini dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat gitu ya. Sehingga jangan menunggu kerusakan menjadi lebih berat gitu ya. Tentu saja pencegahan itu berhasil akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi perpustakaan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu penjilitan bahan pustaka, perlindungan luar bahan pustaka, dan penyimpanan koleksi atau shelving. Baik, sebagai pengenalannya, bahwa setiap pustakawan itu harus mencegah terjadinya kerusakan bahan pustaka ya. Yang seperti tadi yang saya jelaskan tadi, bahwa kerusakan itu dapat dicegah dengan kita dapat mengetahui faktor-faktor kerusakannya. Nah, penjilitan bahan pustaka. Baik, penjilitan bahan pustaka ini menjadi salah satu bentuk penjilitan pada bahan pustaka. Jadi banyak bahan pustaka khususnya buku karena usia, kemudian pemakaian, salah urus atau pengaruh lingkungan, kemudian dimakan serangga ataupun yang lainnya gitu ya. Ini yang menyebabkan kerusakan. Nah, upaya-upaya tentunya memerlukan biaya dan bahan-bahan penunjang yang kadangkala sulit diperoleh gitu ya. Oleh karena itu, perbaikan dengan cara penjilitan itu kembali menjadi salah satu alternatif dalam tindakan perbaikan bahan pustaka. Bahan pustaka yang rusak seperti isi buku, lem, jahitan terlepas ataupun yang lainnya yang mengalami kerusakan, umpamanya terlepas, sobek ataupun yang lainnya, ini dapat diperbaiki lagi. Nah, salah satu tindakannya yaitu dengan cara mereparasi atau memperbaiki atau menjilid kembali untuk dapat dipertahankan bentuk fisik buku tersebut sekaligus mempertahankan kandungan isi yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian fungsi lain. Nah, ini. Jadi pengertian penjilitan itu pertama adalah menghimpun, menggabungkan atau melapisi dengan cover. Gitu ya. Nah, fungsi dari penjilitan bahan pustaka ini pertama adalah dapat memperbaiki buku yang sudah rusak, kemudian dapat mempertahankan bentuk fisik bahan pustaka, dan yang ketiga dapat mempertahankan kandungan isi yang terdapat di dalamnya gitu ya. Nah, kerusakan bahan pustaka atau barang cetakan pada umumnya dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Kalau kita bicara tentang rusak berat, ini berkaitan dengan buku-buku yang sudah terlalu tua ya, kemudian banyak tambalan, kemudian jilid ulang. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kerusakan bahan pustaka rusak berat.
ya. Kemudian rusak sedang ini halamannya terlepas, menambal atau jahit ulang. Nah, ini bisa dikatakan kategori golongan rusak sedang. Dan rusak ringan ini penggantian sampul, merapikan bagian-bagian yang terlipat, ganti call number atau label gitu ya, misalkan mengelupas ataupun yang lainnya. Nah, ini bisa dikatakan rusak ringan gitu. Nah, faktor-faktor dalam perbaikan penjilitan kembali bahan pustaka, bahwa penjilitan itu kan merupakan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran yang kertas yang lepas menjadi satu yang dilindungi dengan ban ataupun sampul. Yang pertama, kita harus tahu tujuan buku tersebut gitu ya. Ketika kita memperbaiki buku, apakah penting penggunaannya, apakah besar gitu ya. Nah, itu. Kemudian kegunaan buku. Kegunaan buku itu buat apa? Buat penelitiankah atau pembelajarankah ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahan yang diperlukan. Bahan yang diperlukan itu apa? Kira-kira untuk memperbaiki jilitan bahan pustaka tersebut. Kemudian cara penjilitan, bisa menggunakan lem, bisa menggunakan dijahit, bisa menggunakan yang lainnya, cara-cara yang lain. Kemudian biaya. Nah, biaya ini menjadi salah satu faktor terpenting dalam kegiatan penjilitan atau perawatan bahan pustaka gitu. Nah, penjilitan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dengan sampul lunak atau soft cover ya. Jadi penjilitan dengan cara tipis atau kertas yang mempunyai berat antara misal 165 gram sampai 320 gram. Kemudian dengan sampul keras bisa dengan hardcover, biasanya buat ini ya skripsi itu bisa menggunakan hardcover. Nah, ini menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 390 gram. Nah, penjilitan dibagi menjadi dua, itu soft cover dan hardcover. Kemudian metode dan bentuk sistem. Jadi metode bentuk sistem dalam penjilitan bahan pustaka, pertama dia harus menggunakan sampul lunak atau soft cover, kemudian menggunakan sampul keras hard cover, dan selanjutnya ada juga penjilitan buku dengan di karton gitu ya. Ada juga penjilitan buku dengan ban tersendiri. Jadi metode atau bentuk sistem ini ada 4 ini. Nah, jenis-jenis jilitan, pertama ada jilid kawat atau set stick ya. Kemudian ada jilid kawat sisi punggung sled stick, kemudian jilid benang pada punggung tusuk kaye, kemudian jilid tepi atau biasa, kemudian blok lem ya, diblok dengan lem, kemudian dijahit tengah. Nah, ini merupakan jilid dan jenis dari jilitan. Kemudian contoh-contoh kawat dalam tusuk kaye itu seperti ini. Jadi apa istilahnya, ditusuk dengan kaye dengan semacam apa ya, kayu ya, semacam kayu gitu dikaitkan. Kemudian ada jahit kawat pada sisi kayu sih, ini pakai apa, kawat ya, pakai kawat dikaitkan gitu, kayak staples tapi bukan staples. Kemudian ini jahit kawat pada sisi punggung buku atau sled stick. Nah, jahit kawat pada punggung buku atau sled stick, kemudian jahit benang pada punggung buku tusuk kaye. Nah, seperti ini gambarnya, seperti ini kurang lebih itu ya. Kemudian peralatan pokok yang diperlukan dalam kegiatan penjilitan, yang pertama kita membutuhkan mesin potong, kemudian alat potong atau kacip, kemudian gergaji ya, kemudian alat pres, gunting, tulang penjepit, pelubang, jarum, kuas, kemudian penggaris, pisau, kemudian palu kayu. Nah, seperti itu, banyak sekali peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan penjilitan. Nah, kemudian bahan yang diperlukan dalam penjilitan, yang pertama ada lem, ada karton, ada kertas manila, kertas marmer, HVS, banyak sekali, mungkin nanti bisa dibaca, kain kasa gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian struktur buku. Nah, struktur buku itu seperti ini. Kalau ini namanya punggung buku ya, yang sini itu punggung buku luas. Nah, seperti itu. Ini struktur buku yang perlu kita pahami ya. Jadi tidak hanya struktur biologi ya, tapi buku itu ada strukturnya gitu. Kemudian sistem penjilitan itu ada 3. Yang pertama penjilitan dengan benang. Penjilitan dengan benang itu ada dibagi menjadi 2, tusuk kaye dan jahit tepi gitu ya.
Kemudian ada penjilitan dengan kawat, ada set stick, ada saddle stick. Kemudian ada penjilitan tanpa benang menggunakan blok lem atau penjepit. Nah, ini merupakan sistem penjilitan. Nah, cara menjahit lembaran kertas seperti ini. Cara-caranya. Jadi ada rumusnya gitu ya, ada caranya menjahit lembaran kertas. Mungkin teman-teman nanti bisa dipraktekkan ya. Pertama dimasukkan ke lubang ini gitu ya. Nah, seperti itu. Model jahitan banyak sekali modelnya, bisa menggunakan silang, bisa menggunakan pelapis ya. Ada juga yang dibagi menjadi 6 kemudian dijahit seperti itu. Nah, cara menjahit 6 tusuk seperti ini. Jadi diawali dari bawah, dari luar ya, masuk ke atas, kemudian melewati kertas ya, kertas paling bawah itu, dan dengan jarak kurang lebih 2 antara satu dengan yang lainnya itu 2,5, ke atasnya 4,8, 4,5 ding 4,5, atasnya lagi 4,5, 4,5, 2,5. Jadi dibagi gitu, disesuaikan panjangnya berapa. Kemudian cara menggunakan 2 keteran. Nah, ini bisa menggunakan ini juga, penyambungan ya. Kalau tadi 1 ya, kalau ini dua istilahnya 2 sisi. Kemudian cara menggabungkan beberapa kateran 6 tusukan. Nah, seperti ini, jadi 6 buku dijadikan 1. Nah, ini kalau menggunakan sistem tusukan. Nah, kemudian perlindungan luar bahan pustaka, misalkan dengan kertas karton. Jadi salah satu alternatif yang dapat mengamankan bahan pustaka adalah dengan membuat sebuah kotak karton atau dus tertentu sesuai dengan ukuran, dan sedapat mungkin dapat dibuat ukuran-ukuran standar sehingga ini dapat memudahkan penyusunan dan dapat rapi gitu ya. Kemudian portable, jadi map untuk menyiapkan dokumen-dokumen dalam lembaran kertas atau bahan pustaka yang rusak parah ya, yang ditempatkan atau diletakkan di dalam portable sebagai perlindungan dan kerusakan lebih lanjut. Kemudian ada frudal. Frudal ini sering disebut sebagai selubung buku. Selubung ini digunakan untuk melindungi bahan pustaka buku dari sebuah kerusakan bahan pustaka. Nah, kemudian cara membuat cover buku itu seperti ini. Dilem dulu ya, mungkin bisa dipahami ya, dibayangkan lembaran karton ya, kemudian kita vanila ya, lembaran vanila, kemudian ditempelin karton itu untuk punggung buku, kemudian sisi depan dan belakang ditempel semua. Kemudian cara menggunakan lubang penjepit seperti ini. Nah, ini setelah itu dilem ya, kanan kiri. Kemudian kita bisa menggunakan ini board bebas asam, ini juga ini pamflet dinding, bisa menggunakan backloom. Nah, seperti ini. Jadi tergantung konservator mau memanfaatkan seperti apa. Kemudian pamflet dinding jahit dalam, dijahit, jadi ada kertas ya, kemudian dijahit sekaligus. Ada folder binding, ada protector. Misalkan untuk kerusakan bahan pustaka yang parah, mungkin koleksinya sudah rapuh, kertasnya gampang sobek. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya protector atau kotak pelindung, dimana ini menjadi salah satu alat yang aman untuk melindungi bahan pustaka terjadi kerusakan yang hebat gitu. Biasanya naskah kuno atau koleksi-koleksi yang memang benar-benar sudah rapuh, ini dibuatkan seperti ini, box seperti ini. Kemudian kotak pelindung. Nah, ini cara pembuatannya seperti ini. Jadi ada rumusnya. Nanti mungkin teman-teman silakan ya kalau mau membuat. Kemudian wrapper ya, ini hampir sama. Nah, kemudian penyimpanan koleksi atau shelving. Shelving ini atau penggerakan memegang peranan penting ya dalam menentukan kecepatan serta ketepatan pada proses temu kembali koleksi atau buku. Dan sebaiknya kegiatan pengelolaan atau sistem otomasi yang digunakan ini yang tidak optimal apabila buku-buku tersebut tidak disusun secara sistematis di rak.
dan penggunaan dan pengelolaan sendiri itu harus konsisten untuk mengembalikan bukunya. Dan usaha ini dilakukan agar buku itu dapat dengan mudah ditemukan jika diperlukan. Penyimpanan koleksi atau shelving pertama adalah penyimpanan dan pemeliharaan buku, kemudian penyimpanan lembaran dokumen lepas, penyimpanan pamflet, buku atau majalah, kemudian penyimpanan surat kabar. Nah, salah satu alternatif yang dapat mengamankan bahan pustaka adalah dengan membuat sebuah kotak karton atau dus yang tertentu sesuai dengan ukuran dan sepadat mungkin, dapat dibuat ukuran-ukuran standar sehingga memudahkan penyusunan secara rapi. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin itu ya penjelasan tentang penjilitan dan perawatan bahan pustaka. Jadi ada frudal dan penyimpanan surat kabar itu bisa menggunakan frudal ya, selubung buku seperti itu. Mungkin itu saja dari saya tentang penjilitan bahan pustaka, bahwa kerusakan bahan pustaka dengan penjilitan itu bisa diatasi, bisa diperbaiki lagi gitu ya. Jadi jangan khawatir ketika koleksi teman-teman itu rusak. Jadi kita harus memiliki istilahnya cara tersendiri untuk memperbaikinya sehingga nantinya dapat dimanfaatkan kembali koleksi-koleksi yang sudah rusak, khususnya untuk misal jilitan yang copot ataupun yang terlepas dan lain-lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.